Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok Veksi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan kami. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan tim kami yang saya sendiri Siti Amal itu Salihah sebagai ketua dan rekan saya Cynthia Caroline Bersaragi sebagai anggota. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proposal kami. Nama tim kami adalah Veksi dengan judul proposal Value Coffee Cafe with Vegetarian Food dan ruang pelepas stres bagi masyarakat. Nah, latar belakang kami membuat bisnis ini adalah bisnis usaha kafe dengan menu sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu usaha yang dapat bertahan di tengah pandemi, bahkan saat perkembangan perekonomian di Indonesia sedang tidak stabil. Kenapa? Hal ini dikarenakan karena masyarakat Indonesia konsumtif terhadap kuliner. Nah, bisnis usaha kuliner ini dapat menjangkau beberapa target pasar nih, dari remaja, anak-anak, dan seluruh kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya hal ini juga didukung dengan peningkatan konsumsi sayur di Indonesia. Mengingat dari data BPS 2020 secara nasional, konsumsi gabungan buah dan sayur sebesar 209,89 gram per kapita per hari. Nah, karena apa? Pandemi COVID ini membuat masyarakat semakin sadar pola makan hidup yang sehat dan juga pentingnya memakan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa aplikasi startup, yaitu dari GrabFood, Grab, Shopee, maupun Gojek. Nah, aplikasi ini meluncurkan fitur GrabFood, GoFood, juga Shopee Food yang akan memudahkan pejuang bisnis pemula seperti kami untuk memasarkan produk kami. Selanjutnya, dari latar belakang ini, kami mempunyai ide, yaitu akan membuat sebuah vegetarian cafe dengan bahan yang organik. Nah, dari bahan organik ini, cafe ini akan menyediakan kafe dengan makan makanan dari bahan dan sayuran organik yang berasal dari kebun sendiri dan juga kita berasal dari supplier. Nah, tentunya dari bahan-bahan organik ini masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi karena makanan ini akan sangat menyehatkan. Dan juga dari kafe ini kita akan membuat layout yang sedemikian nyaman untuk bersantai, untuk melepas stres, dan juga di sini masyarakat pelanggan diharapkan ini tidak hanya datang untuk menikmati makanan saja, tapi mereka dapat juga menikmati pemandangan juga kafe yang sudah kami bentuk. Kemudian dari hal tersebut kami terinspirasi dari kalimat Veggie Comfy Cafe. Veggie berarti sayuran, coffee nyaman, dan juga cafe adalah tempat. Jadi Veggie Comfy Cafe akan menjadi ruang pelepas stres bagi masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibentuknya Cafe Veggie Comfy Cafe ini. Yang pertama, tujuan Veggie Comfy Cafe ini dibagi atas dua tujuan. Yang pertama, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Yang tujuan jangka pendek terdiri atas 3 tujuan. Yang pertama, mengutamakan kepuasan konsumen dan selalu konsisten dalam menjaga cita rasa makanan dan minuman. Tujuan yang kedua, yaitu Veggie Cafe HP dapat dikenal oleh konsumen di daerah wilayah Bangkalan. Yang ketiga, membentuk tim kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi agar tercipta atmosfer kerja yang nyaman serta berdampak pada suasana serta ambience cafe. Tujuan jangka pandang terbagi atas 4 tujuan. Yang pertama, yaitu meningkatkan gaya hidup sehat bagi masyarakat. Yang kedua, membantu pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat yang sedang diet. Yang ketiga, meningkatkan daya saing produk pertanian dengan terus berinovasi dalam sajian makanan dan minuman. Dan selanjutnya adalah tujuan jangka panjang yang keempat. Tujuan jangka panjang yang keempat, yaitu meningkatkan kreativitas dengan memunculkan inovasi bagi para pedagang dan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan dalam mensejahterakan masyarakat petani sayur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat Veggie Cafe ini. Yang pertama, yaitu bagi perguruan tinggi. Munculnya bisnis kafe dengan inovasi baru berupa Veggie Cafe dengan mengolah hasil sayur dan buah yang menyehatkan dan akan memicu jiwa kompetitif bagi mahasiswa yang berdampak pada perguruan tinggi. Manfaat yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Pelaksanaan program ini akan menumbuhkan jiwa kreativitas mahasiswa dalam memanfaatkan lingkungan sebagai peluang usaha. Dan manfaat yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Veggie Cafe ini akan menjadi tempat untuk healing,
untuk melepas penatnya dari pekerjaan dengan suasana yang nyaman dan santai, serta menyediakan produk makanan dan minuman yang sehat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deskripsi bisnis ini. Veggie Cafe Cafe merupakan unit usaha yang bergerak pada bidang makanan dan minuman yang berfokus pada bidang sayuran dan buahan. Selanjutnya, Veggie Cafe Cafe ini menawarkan sajian makanan dan minuman yang berasal dari supplier dan kebun yang berbahan organik. Pelanggan akan mendapatkan pilihan untuk memetik sayur dan buah sendiri untuk diolah atau hanya sebagai turisim kebun. Sayuran dan buah diolah berdasarkan pilihan cita rasa oleh pelanggan dengan daftar menu yang telah disediakan. Selain itu, Veggie Cafe Cafe sangat mengedepankan atmosfer atau suasana yang homey ataupun nyaman, baik untuk pekerja ataupun pelanggan dengan pemandangan kebun yang sangat asri. Dengan konsep dari Veggie Cafe Cafe ini sendiri adalah simply modern vegetarian cafe yang dikelilingi oleh tanaman, sayuran, dan buahan dengan sentuhan artificial plants pada letak-letak tertentu. Outlet dari Veggie Cafe Cafe ini dibuat senyaman mungkin untuk menciptakan ambience yang membuat konsumen merasa nyaman seperti berada di rumah dengan harapan dapat berkunjung lagi. Veggie Cafe Cafe akan didirikan pada daerah Bangkalan. Baiklah, poin yang selanjutnya yaitu prototype bisnis. Veggie Cafe Cafe membuat inovasi terbaru pengolahan sayur dan buah dan mengubah pola pikir masyarakat bahwa hidup sehat tak perlu mahal dan mengubah gaya hidup masyarakat yang sehat sehingga kebutuhan sayur dan buah dapat terpenuhi. Produk makanan dan minuman Veggie Cafe Cafe telah termodifikasi dan perpaduan cita rasa yang nikmat sesuai dengan selera masyarakat masa kini dengan harga yang sangat terjangkau. Perolehan rasa nikmat dapat didapatkan dari pengolahan sayur dan buah yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan gizi bagi masyarakat yang telah kami pertimbangkan. Sehingga dapat dipastikan tidak ada lagi rasa pahit ataupun hambar. Konsumsi sayur ataupun buah diperlukan tubuh sebagai konsumen, sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat dalam mencapai pola makan sehat sesuai dengan anjuran pedoman gizi seimbang untuk kesehatan yang sangat optimal. Kemasan paper box pada produk kami itu sangat praktis, unik, dan sangat menarik, membuat produk makanan dan minuman kami terlihat lebih menarik kepada konsumen. Adanya diskon dan promo pada setiap minggunya membuat konsumen tertarik membeli produk dan serta dengan mengambil sayur dan buah untuk diolah membuat konsumen yakin bahwa makanan dan minuman berasal dari bahan organik yang sangat aman untuk dikonsumsi. Oke, bisa di-scroll ke bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang BMC, yaitu Business Model Canvas. Yang pertama, kita tentunya akan membahas tentang customer segment. Nah, customer segment dari Veggie Cafe Cafe ini ditujukan untuk semua kalangan seperti anak-anak, remaja, mahasiswa, karyawan, dan halayak masyarakat. Termasuk juga masyarakat yang sedang program diet, dan semua pengguna aplikasi startup seperti Gojek, Grab, dan juga Shopee Food. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke value proposition. Nah, dari Veggie Cafe ini merupakan tempat untuk pengelolaan produksi sayur organik yang bertujuan untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat di masyarakat. Dengan sayur dan buah yang berbahan organik ini menjadi ciri khas tersendiri bagi Comfy Cafe, tanpa bahan pestisida dan tentunya aman untuk dikonsumsi. Nah, session ini kita akan menghadapkan gaya hidup yang sehat di lini masyarakat yang dapat dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau dan dapat dijangkau oleh semua kalangan tentunya. Nah, view kebun yang menenangkan dan juga santai, nyaman dapat membuat kita rileks sehingga dengan view kebun yang dengan sayur-sayuran, buah-buahan, dan ditanam secara organik merupakan salah satu upaya kita untuk mendukung program pertanian berkelanjutan. Nah, selanjutnya dengan makanan sayuran dan buah-buahan ini dapat meningkatkan imun dalam tubuh kita untuk pemenuhan serat dan juga vitamin. Nah, selanjutnya ini ada customer relationship. Nah, customer relationship dari Veggie Cafe ini merupakan
ada banyak upaya yang kita lakukan ya. Ada upaya menjaga hubungan baik antar pelanggan ini, memberikan seperti drive-thru yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat tentunya. Jadi masyarakat hanya datang ke tempat pemesan yang sudah kami sediakan, dan kemudian masyarakat pelanggan akan diarahkan ke tempat pembayaran, dan juga di kasir itu akan diberikan produk makanan yang telah dipesan tadi. Nah, selanjutnya pelanggan akan menggunakan sistem drive-thru ini, jadi pelanggan itu tidak perlu untuk turun dari kendaraan. Nah, selanjutnya pelanggan akan dipuaskan dengan berbagai pilihan untuk memetik sayur ataupun makan secara langsung. Jadi pelanggan akan diarahkan untuk memetik sayur dulu, kemudian kita olah, atau pelanggan langsung memilih menu yang kita sediakan, seperti itu. Nah, selanjutnya pelanggan ini bukan hanya menikmati hidangan yang kami sediakan, tetapi pelanggan juga akan mendapatkan kesempatan untuk relaksasi dan juga healing. Nah, Veggie Coffee Cafe ini akan terus menjaga hubungan baik nih dengan pelanggan dengan memberikan diskon 10% pada setiap minggunya, dan komplain juga akan diajukan pelanggan apabila rasa dari produk makanan atau minuman yang kita suguhkan itu tidak sesuai dengan selera dari pelanggan. Nah, tadi kan pelanggan akan sudah diberi kesempatan untuk mengcustom sesuai dengan seleranya nih. Nah, jadi kalau tidak sesuai dengan seleranya, maka pelanggan akan mendapatkan komplain. Terus juga bukan hanya itu saja ya, kafe ini juga akan dibantu dengan testimoni sosial media. Jadi penilaian dari pelanggan ini akan membantu kemajuan kafe, dan juga program giveaway yang terakhir juga akan dilakukan agar pelanggan ini semakin tertarik untuk datang dan juga membeli produk. Nah, selanjutnya ini adalah ada key research. Jadi kunci untuk mempertahankan kelancaran bisnis ini terletak pada beberapa hal yang penting ya untuk Veggie Coffee Cafe ini. Nah, yang pertama ada lahan kebun. Lahan ini menjadi salah satu hal yang penting sekali sebagai penyuplai bahan baku dan juga kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, Veggie Coffee Cafe ini menerapkan beberapa larangan seperti dilarang merokok ataupun membuang sampah sembarangan. Nah, selain itu, Veggie Coffee Cafe juga akan menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti petani yang kompeten, dan juga untuk penanganan dari proses pembibitan sampai dengan pasca panennya nih. Nah, kemudian sumber daya manusia yang selanjutnya adalah juru masak yang tepat. Jadi juru masak ini akan diberikan pembekalan terlebih dahulu agar bisa memanfaatkan atau mengolah sumber sayur dan buah-buahan dari kebun maupun dari supplier yang telah kita ambil gitu. Nah, selanjutnya ini kita juga mementingkan dari segi gizi ya teman-teman. Jadi kita akan merekrut ahli gizi untuk mempertimbangkan kalori, karbohidrat sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan tentunya. Nah, pelayanan yang ramah ini juga menjadi salah satu kunci untuk pelanggan agar tetap nyaman dan juga akan repeat untuk kembali lagi ke kafe gitu, untuk membeli produk kita. Nah, hal-hal di atas ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa sarana dan prasarana tentunya dari segi baik dari kebunnya maupun kafe seperti penyediaan pupuk, benih yang berkualitas, juga sarana kafe seperti peralatan masak, terus kursi, meja, dan juga alat penunjang lainnya. DMC selanjutnya yaitu Key Partner. Kurir atau ojek online merupakan partner dalam membantu pemasaran produk kami. Jasa dari kurir ojek online ini membantu kafe dan konsumen dalam mempermudah pembelian. Selain itu, ojol ataupun ojek online saat ini sedang marak di Indonesia. Selain itu, dari media partner juga menjadi salah satu kunci kafe ini untuk mendapatkan pelanggan dengan melakukan promosi melalui selebaran, pamflet, IG story, ataupun video yang diunggah melalui sosial media, kolaborasi dengan berbagai tokoh yang berpengaruh seperti influencer maupun selebgram untuk mereview kafe kami, sehingga setiap daerah mengetahui kafe kami ini. Dan yang paling penting adalah petani sayur dan buah. Kafe tidak hanya mengandalkan dari hasil produksi kebun saja, namun kafe juga bekerja sama dengan petani sayur dan buah. Selanjutnya yaitu key activities. Sayur dan buah-buahan yang digunakan adalah sayur dan buah-buahan yang organik, diproses dengan peralatan yang sangat higienis dan bahan baku yang sangat berkualitas, serta didukung oleh juru masak yang ahli pada bidangnya dengan pelayanan pelanggan dengan waiters yang sangat ramah dan kompeten dalam membuat pelanggan merasa nyaman. Selain itu, melakukan promosi dengan beberapa strategi marketing, yaitu dengan berkolaborasi dengan influencer maupun selebgram, dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan melalui Gojek. Lalu marketing selanjutnya itu melalui marketing offline seperti selebaran pamflet.
Dimensi yang selanjutnya yaitu revenue stream. Bagi kafe-kafe tidak hanya mendapatkan pemasukan dari penjualan produk olahan sayur maupun buahan, namun kafe juga mendapatkan pemasukan dari kunjungan wisatawan kebun dengan HTM anak-anak umur 4-12 tahun sebesar Rp5.000. Untuk kalangan di atas 12 tahun, HTM-nya sebesar Rp8.000. Pengunjung kebun juga dapat memetik sayuran dengan persyaratan harus membeli sayuran ataupun buahan tersebut. Sehingga hal tersebut menjadi suatu hal pemasukan tambahan bagi veggie kafe-kafe. Tidak hanya itu saja, kafe ini juga memberikan kesempatan pada konsumen untuk memberikan tips serta feedback dari media promosi yang membantu pemasukan dari veggie kafe-kafe. Selanjutnya adalah channels. Veggie kafe-kafe memanfaatkan media sosial sebagai salah satu strategi pemasaran yang digemari oleh generasi milenial seperti Instagram, Facebook, Twitter, sampai WhatsApp. Tidak hanya online, lalu Veggie Cafe-Cafe juga menggunakan penjualan offline di Veggie Cafe-Cafe yang rencananya akan dibangun di daerah Bangkalan. Veggie Cafe-Cafe juga memanfaatkan aplikasi startup yang sedang tren di masyarakat seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food yang menyediakan fitur pemesanan makanan sehingga pelanggan tidak perlu datang langsung ke lokasi Veggie Cafe-Cafe. Selanjutnya yaitu cost structure. Cost structure terdiri atas biaya produksi, biaya peralatan dapur, biaya promosi, biaya listrik dan air, biaya perlengkapan kafe, biaya gaji, bonus, dan lembur karyawan, dan biaya lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancangan anggaran biaya Veggie Cafe-Cafe ini. Adapun biaya yang dibutuhkan dalam bisnis kafe ini adalah yang pertama, pembelian inventaris alat untuk sarana prasarana dan sewa tempat selama 1 bulan. Veggie Cafe-Cafe sebesar Rp36.550.000. Yang kedua, pembelian bahan baku dalam pengadaan proses produksi Veggie Cafe-Cafe sebesar Rp21.840.000 selama 1 bulan yang tertera dalam aspek finansial. Yang ketiga yaitu biaya operasional untuk promosi, gaji administrasi, gaji ahli gizi, gaji juru masak, gaji pelayan, gaji tenaga sanitizer, gas, listrik, wifi, dan air sebesar Rp16.580.000. Nah, selanjutnya ini kita akan membahas tentang analisis BEP-nya nih. Nah, analisis BEP dari Veggie Comfy Cafe ini dihitung dari setoran modal awal dibagi dengan total laba bersih sebelum bunga dan pajak laba bersih sebelum bunga dan pajak. Jadi dihitungnya nih total pendapatan bersih dikurangi dengan total biaya. Nah, biaya Veggie Comfy Cafe ini memprediksi ini akan mencetak angka pendapatan sebesar Rp2.924.266.000 per hari, dan jika dihitung selama 1 bulan, maka mungkin bisa akan mencetak angka sebesar jadi hitungnya 2.924.266.000 dibagi 30 hari itu per bulan ya. Jadi hasilnya Rp87.728.000. Nah, setelah itu kita menghitung total biaya tetap Veggie Comfy Cafe selama 1 bulan. Jadi setelah dihitung-hitung nih, tadi biaya totalnya itu ada berasal dari biaya variabel, tentunya dari Rp31.840.000 dan juga dari biaya tetap selama 1 bulan yaitu Rp36.550.000. Jadi ditambahkan hasilnya mencapai Rp64.581.840.000. Nah, dihitung dari dihitung dari setoran modal awal itu tadi kan Rp81.161.840.000. Nah, jika diformalisasikan, maka nilai BEP dari Veggie Comfy Cafe dalam hitungan bulanan adalah total biaya setoran modal awal tadi Rp81.161.840.000 dibagi dengan Rp87.728.000 itu merupakan pendapatan selama 1 bulan. Kemudian dikurangi dengan Rp64.581.840.000. Jadi didapatkan dari BEP-nya itu 3,5 bulan. 3,5 bulan. Jadi kemungkinan Veggie Cafe ini akan balik modal dalam kurun waktu kurang lebih 3,5 bulan. Nah, jadi Veggie Comfy Cafe ini dapat untung atau BEP dalam waktu 3,5 bulan. Jadi perhitungan laba rugi ini per tahun
keuntungannya itu dihitung dari pendapatan dikurangi dengan biaya pengeluaran. Jadi pendapatannya ini tadi kan sebulan ada 87.728.000. Jadi dikurangi dengan 81.161.860 rupiah. Jadi keuntungannya per bulan itu mencapai 6.566.160 rupiah. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari bisnis plan kami, dan selalu ingat, kesehatan tubuhmu adalah cerminan dari apa yang kamu makan. Nah, terima kasih sudah melihat presentasi kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.